Assalamualaikum Dunsanak, berjumpa lagi di channel Minus Cinema. Kali ini Bang Minus akan rangkum alur film India yang berjudul Najayas. Film ini mengisahkan kehidupan seniman yang berada di pinggiran kota Mumbai. Keadaan memaksanya menjadi mafia. Dia sangat disegani di kota Mumbai. Bahkan dia memiliki banyak anak buah. Kepolisian pun kewalahan menghadapinya. Namun sayang kekuasaannya hancur oleh seorang polisi yang merupakan anak kandungnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Intip terus video ini. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seniman yang bernama Raj dan Ratan. Mereka sedang melukis di jalanan. Kemudian datang sekelompok preman yang meminta uang keamanan kepada mereka. Karena wilayah itu merupakan wilayah kekuasaan preman tersebut, preman itu ingin membawa istri Raj, namun Ratan menghadangnya. Bos preman itu tidak terima dengan perlakuan Ratan. Dia meminta anak buahnya memotong lidah Ratan. Ratan dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa Ratan tidak bisa lagi berbicara. Tidak terima atas apa yang terjadi pada Ratan, Raj pun membunuh preman itu satu persatu. Kemudian kita diperlihatkan kepada Raj yang dikejar oleh polisi. Salah satu tembakan polisi mengenai tubuh Raj. Namun keberuntungan masih berpihak pada Raj. Terlihat seorang wanita yang bernama Naina datang membantu Raj. Naina melepaskan peluru di tubuh Raj. Mungkin terbawa suasana, mereka pun melakukan hubungan 16 detik. Setelah itu mereka pun berpisah. Di tempat lain, kita diperlihatkan kepada seorang preman yang menyandra anak-anak sekolah di dalam bis. Preman itu meminta kepolisian membebaskan rekannya. Jika tidak, bis akan dilepaskan ke jurang. Di saat bersamaan Jay datang. Dengan gampangnya Jay melumpuhkan preman itu dan menyelamatkan anak-anak dari bahaya. Kemudian kita diperlihatkan kepada kepala kepolisian yang berada di rumah Jay. Kepala kepolisian bangga pada Jay karena telah menyelamatkan anak-anak dari preman. Sebagai ucapan terima kasih, Jay diberikan kesempatan memilih tempat kerja yang disukai. Jay memilih bekerja di kota Mumbai, karena Jay sangat ingin menjatuhkan kekuasaan Raj. Scene dialihkan kepada Naina yang sedang menelpon Raj. Naina ingin bertemu dengan Raj. Dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Singkat cerita mereka pun bertemu. Naina menunjukkan foto seorang pria pada Raj. Naina mengatakan bahwa pria itu anak hasil hubungan 16 detik mereka 25 tahun lalu. Pria itu bernama Jay. Sekarang telah menjadi seorang polisi dan ditugaskan di kota Mumbai. Di awal tugasnya, Jay mengatur strategi untuk menangkap bawahan Raj yang bernama Abhimanyu. Scene dialihkan kepada wanita yang bernama Sandia. Sandia merupakan rekan kerja Jay. Terlihat Sandia mencuri perhiasan di toko. Abhimanyu yang melihat hal itu langsung menangkap Sandia dan mengancam akan memasukkannya ke dalam penjara. Sandia menangis.
dan meminta cara lain agar dia tidak dipenjara. Abimanyu mengatakan, jika tidak ingin dipenjara nanti malam, temui aku di hotel. Terlihat Abimanyu dan Sandia memasuki kamar hotel. Saat Abimanyu ingin menjalankan aksinya, Jay datang menyelamatkan Sandia. Ternyata ini semua perangkap Jay untuk menangkap Abimanyu. Scene dialihkan kepada Deepak. Mereka sedang melakukan transaksi gelap di jalanan. Jay yang melihat hal itu, berupaya menangkapnya, namun Deepak berhasil kabur. Di sudut lain, kita diperlihatkan kepada Raj yang sedang menelpon Naina. Raj memberitahu Naina bahwa Jay mendapat penghargaan medali emas. Raj mengaku melihat berita itu dari koran. Scene dialihkan kepada Raj dan Sandia yang sedang PDKT. Keesokan harinya mereka pun saling mengungkapkan perasaan. Di depan kantor polisi, terlihat Deepak dan David. Mereka mengatakan kepada Jay, jangan main-main denganku. Jay pun mengatakan bahwa dia akan mematahkan kaki bawahan Deepak. Malam harinya, Jay mempergoki bawahan Deepak yang sedang pesta barang haram dengan wanita penghibur. Jay menghajarnya, dan membawa pria itu kepada Deepak. Deepak yang melihat bawahannya babak belur, ingin menembak Jay, namun aksinya digagalkan oleh Raj. Kemudian Raj menamparkan Deepak dan meminta maaf kepada Jay atas apa yang telah dilakukan Deepak. Terlihat David menghasut Deepak agar Deepak menyewa pembunuh untuk membunuh Jay. Kemudian Deepak mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah menyewa pembunuh untuk membunuh Jay. Setelah mendengar perkataan Deepak, Raj langsung menemui Naina dan menanyakan keberadaan Jay. Kemudian kita diperlihatkan kepada pembunuh bayaran yang menyamar sebagai seorang wartawan. Pembunuh itu mulai mencari posisi yang tepat untuk menembak Jay. Ketika pembunuh itu menembak ke arah Jay, Raj datang dan mendorong Jay, sehingga tembakan itu mengenai Raj. Kemudian Raj dibawa ke kantor polisi. Sandia bertanya bagaimana Anda bisa tahu semua ini. Dengan santainya Raj mengatakan sehelai saja daun yang jatuh di hutan saya lebih dahulu mengetahuinya. Kepolisian mendapat informasi bahwa pelaku penembakan itu merupakan saudara David, yang merupakan bawahan Raj. Kejadian ini membuat Jay bingung. Yang ingin membunuhnya adalah bawahan Raj. Di sisi lain, Raj sendiri mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Jay. Kemudian kita diperlihatkan kepada Raj yang memarahi Deepak. Raj ingin memindahkan Deepak ke Singapura. Scene dialihkan kepada Sandia yang sedang berbicara dengan penyadap telepon. Mereka mengaku telah mendapatkan percakapan penting dari telepon Jay. Mereka mendengar percakapan Raj dan ibu Jay. Sandia pun mengatakan yang sebenarnya kepada Jay, bahwa dia telah memata-matai Jay untuk mencari latar belakangnya. Sandia juga mengatakan bahwa Jay anak haram dari Raj. Jay memarahi ibunya karena telah merahasiakan kebenaran yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Kemudian terlihat Sandia dan atasan Jay sepakat merahasiakan kebenaran latar belakang Jay, agar Jay dapat menerima medali. Di acara penghargaan, Jay memberitahu kebenaran yang sebenarnya, bahwa dia anak haram dari Raj. Jay meminta kepala kepolisian tidak mengeluarkannya dari misi. एक नाजायज जिंदगी को जायज बनाने का एक ही रास्ता है
उसे बंद मत कीजिए। Scene dialihkan kepada Raj yang sedang berkumpul dengan bawahannya. Terlihat David membawa seorang preman untuk membunuh Jay. Preman itu mengatakan besok Jay akan dihabisi. Mendengar perkataan preman itu, Raj langsung menghajarnya dan mengatakan bahwa Jay anaknya. Kemudian Raj menemui Jay. Raj meminta Jay pergi dari Mumbai. Raj mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jay. Lalu Jay menjawab, "Kata cinta itu tidak cocok untukmu. Jika kau mencintai seseorang, belajarlah berkorban untuknya, dan serahkan dirimu." Raj begitu dilema setelah mendengar kata-kata bijak dari Jay. Di kantor polisi terlihat Jay tengah mengumpulkan rekannya. Mereka ingin menangkap Raj. Di saat bersamaan, Raj menelpon Jay. Raj mengatakan dia akan menyerahkan dirinya tepat pada jam 9 pagi. Rencana penangkapan Raj itu pun dibatalkan. Di kantor polisi, terlihat Jay menunggu kedatangan Raj. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi Raj belum datang. Jay berpikir Raj telah membohonginya. Jay pun mendatangi kediaman Raj. Setelah sampai, Jay meminta Raj menyerahkan diri. Kemudian Jay dikejutkan dengan keberadaan ibunya. Ternyata ibu Jay berada di rumah Raj. Ibu Jay mengatakan kepada Jay bahwa di rumah Raj ada kematian. Naina memarahi Jay. Naina mengatakan, "Jika kau ingin menangkap dirinya, maka tangkaplah aku." Raj meminta waktu kepada Jay agar dia bisa memakamkan istrinya. Upacara pemakaman pun dilakukan. Setelah upacara pemakaman selesai, Raj menyerahkan dirinya kepada Jay. Scene dialihkan kepada David yang tengah menghasut Deepak. David mengatakan, Jay telah mempermalukan ayahnya. Bahkan upacara pemakaman ibunya belum selesai. Tapi Jay telah membawa ayahnya. Deepak yang termakan hasutan David, langsung pulang ke India. Ternyata David hanya memanfaatkan Deepak, agar dia bisa membalas dendam ayahnya kepada Raj. Di bandara, Jay dan rekannya menunggu kedatangan Deepak. Jay mengatakan biar dia sendiri yang menangani Deepak, tidak ada yang boleh ikut campur. Singkat cerita, Jay pun bertemu dengan Deepak. Kali ini keberuntungan masih berpihak pada Deepak. Dia berhasil kabur dari kejaran Jay. Di kantor polisi, terlihat kepala kepolisian memarahi Jay karena tidak berhasil menangkap Deepak. Jay diskor dari kepolisian. David CS sangat bahagia mendengar Jay diskor dari kepolisian. David kembali menghasut Deepak agar Deepak membalas dendam kepada Jay. Deepak memerintah David menculik ibu Jay. Di pasar terlihat Naina dan Ratan tengah berbelanja. Ketika akan pulang, David CS datang menghampiri mereka. Ternyata David ingin menculik Naina. Ratan berusaha menghalangi David. Karena tidak ingin aksinya gagal, David pun menembak Ratan dan membawa Naina pergi. Scene dialihkan kepada Sandhya. Sandhya mengatakan kepada Jay bahwa Deepak telah menculik ibunya. Sebagai tebusannya, Deepak meminta uang sebanyak $1 juta. Kemudian, terlihat Sandhya menemui Deepak. Deepak meminta Sandhya melepas ayahnya serta memberikan tas yang berisi uang kepada ayahnya. Di saat Sandhya mengambil tas di mobil, Jay memberi kode kepada Sandhya bahwa dia berada di bawah mobil. Kemudian tas diberikan kepada Raj. Raj menuju ke arah Deepak, begitupun dengan Naina yang menuju ke arah Sandhya.
David mengatakan kepada Deepak, setelah wanita itu melewati ayahmu, tembak kepalanya. Kemudian kita diperlihatkan kepada Jay, yang berusaha membocori tangki mobil. Sementara itu, kita kembali dialihkan kepada Raj dan Naina. Ketika Raj akan melewati Naina, Deepak menembak ke arah Naina, namun tembakan itu dihalangi oleh Raj, sehingga peluru bersarang di tubuhnya. Raj mengatakan kepada Deepak bahwa Naina adalah ibunya, dan polisi itu saudaranya. Di saat bersamaan David mengatakan semua ini rencananya. Deepak hanya dijadikan boneka. David sengaja melakukan ini semua karena dia ingin membalas dendam kepada Raj, karena Raj telah membunuh ayahnya. Kemudian Jay mendorong mobil ke arah David. Hingga bangku hantam pun tak terelakkan. Singkat cerita, keluarga Raj berhasil mengalahkan David CS. Saat terpojok, David meminta maaf kepada Raj, namun Raj menendang David hingga David tersungkur. Kemudian David melihat sebuah bom. David mengambil bom itu dan melemparnya ke arah keluarga Raj. Raj yang melihat bom berusaha menyelamatkan keluarganya, hingga kehidupan Raj berakhir dengan pengorbanan. Kemudian Jay mengejar David dan membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Di akhir film, kita diperlihatkan kepada kepala kepolisian yang mendatangi Jay. Kepala kepolisian memberikan lencana kepada Jay. Karena Jay diterima kembali di kepolisian, Jay hidup bahagia bersama ibu dan saudaranya Deepak. Film pun selesai. Ada satu kata-kata yang tidak bisa Bang Minus lupakan dari film ini. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus mampu berkorban untuknya. Dan jangan lupa kicauan positifnya, agar channel ini tumbuh dengan subur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.